Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam spoiler Donghua Battlefield The Heaven Season 5 episode 164. Di episode sebelumnya, Sekte Bunga dalam kepungan musuh Yun Yun dan Nalan Yanran berusaha bertahan. Kehancuran di mata mereka dan menyerah adalah satu-satunya pilihan. Namun, dalam keadaan genting ini, cahaya emas raksasa tiba-tiba turun dari langit, mengalahkan pemimpin musuh dengan satu pukulan. Anggota sekte Tianming tunggang langgang ketakutan. Pemimpin mereka tewas mengenaskan dan keadaan telah berbalik. Yun Yun sangat berterima kasih atas bantuan besar ini, namun dia belum tahu siapa yang telah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba hal yang tak terduga muncul, bahwa sosok Medusa Choi Yishan muncul di hadapannya. Ia langsung bisa menebak siapa sosok penyelamatnya. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Battlefield The Heaven Season 5 episode 164. Mari kita mulai. Ya, tebakannya benar. Tubuh emas mulai menyusut dan sosok yang begitu familiar muncul. Yun Yun dan Yanran hanya bisa tercengang. Shoyan tersenyum dan memberikan botol giok berisi pil obat. Setelah meminumnya, Yun Yun merasa tubuhnya membaik. Ia segera meminta Nalan Yanran membagi pil kepada anggota sekte bunga. Yun Yun merasa aneh bertemu Shoyan dan Cailin bersamaan. Ingatannya melayang pada masa ketika hubungannya dengan Cailin tak baik. Kisah lama membuat suasana di antara keduanya terasa aneh. Shoyan sempat canggung melihat ini. Choi Yishan pun memilih tak ikut campur. Penatua dari sekte bunga mengucapkan terima kasih. Shoyan menekankan ini sudah sepatutnya mengingat hubungan baik kedua belah pihak. Dengan ini, Shoyan mengetahui bahwa kelompok Yun Yun sudah 5 hari berada di wilayah gurun kuno, menghadapi binatang buas dan kehilangan seorang penatua karena ditargetkan sekte Tianming. Diketahui juga tentang wilayah panggung gurun kuno, tempat kuno yang dianggap aman karena tak pernah didekati binatang buas. Lokasinya masih 2 hari dari perjalanan tempat mereka berada. Shoyan merenung dalam-dalam. Dia sadar untuk memperoleh hati bodhisattva tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Harta itu pasti sudah menjadi incaran banyak kekuatan besar dan termasuk musuh bebuyutannya. Ya Allah jiwa, demi memperbesar peluang, ia memutuskan untuk melakukan kerjasama. Meskipun sempat diliputi keraguan, akhirnya Yun Yun mengangguk setuju. Kondisi mereka yang terluka memang membuat mustahil menghadapi rintangan sendirian. Sebagai penunjuk jalan, Yun Yun memilih jalur timur. Jalur barat sudah dikuasai makhluk mengerikan. Ya, itu adalah Piton Langit Iblis Purba, ular raksasa yang memiliki kekuatan setara dengan Dozun Puncak. Namun mendengar ini, Shoyan justru terkejut, bercampur kegirangan. Darah Piton Langit Iblis Purba mampu melipat gandakan kekuatan fisik, persis apa yang ia butuhkan untuk menembus tahap tertinggi dalam latihan tubuh. Wawasannya tentang catatan kuno mengenai makhluk itu membuat keyakinannya semakin kuat. Ia ingat Piton Langit mampu membangun kolam darah bagi keturunannya, kolam yang penuh dengan energi langka dari harta alam. Yun Yun yang pernah menghadapi makhluk itu secara langsung memperingatkan dengan wajah serius. Ia hampir kehilangan nyawa saat bertemu dengannya, namun bagi Shoyan justru itulah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Keputusannya menimbulkan keterkejutan di antara mereka. Siapa sangka Shoyan berani menargetkan makhluk yang begitu berbahaya. Ia berusaha menenangkan semua pihak dan menegaskan dengan kekuatan gabungan mereka peluang akan muncul. Yun Yun dengan kondisi anggota sektenya yang melemah tak punya pilihan selain mengikuti Shoyan untuk menuju sarang dari Piton Langit Iblis Purba. Sebelum berangkat, mereka memulihkan tenaga. Shoyan memejamkan matanya mengumpulkan kekuatan. Anggota sekte bunga meminum pil pemulihan. Hingga setelah setengah jam, keadaan mereka sedikit membaik. Tiba-tiba, Shoyan
Merasakan getaran aura yang mencurigakan, cepat-cepat ia memberi isyarat untuk menekan aura mereka. Tak lama sekelompok bayangan melintas di langit dengan kecepatan seperti kilat, dipimpin seorang perempuan yang membuat Shoyan tertegun. Itu adalah Feng Qing'er dari klan Phoenix Iblis Langit. Ini aura yang terpancar darinya membuat dadanya sesak, hampir menyamai leluhur kuno klannya. Sekarang sensasinya serupa dengan tekanan yang diberikan oleh Xian. Jelas Feng Qing'er menemukan kesempatan langka untuk mendorong kekuatan yang melonjak drastis. Shoyan cukup tertekan. Musuh-musuhnya telah tumbuh besar dirinya tidak boleh tertinggal. Dengan tekad membara, darah piton langit iblis purba akan menjadi kunci untuk memperkuat tubuh, menembus dozun bintang 9 serta menyiapkan diri menghadapi ancaman yang kian besar. Mereka segera bergegas. Di depan mereka sebuah gunung menjulang, bentuknya menyerupai seekor piton raksasa. Dari puncak, asap hitam tebal terus bergulung menekan cahaya langit hingga ratusan meter jauhnya. Tak ada satupun binatang liar berani melampaui batas wilayah itu, sebab semua tahu di sanalah bersemayam makhluk menakutkan. Makhluk itu adalah seekor ular mutasi langka, menyerupai garis keturunan dari leluhur purba klan ular. Namun para leluhur yang terkenal karena kebijaksanaan, kecerdasan tinggi, makhluk ini hanya digerakkan oleh nafsu membunuh semata, layaknya mesin pembantai yang memiliki kekuatan dahsyat tanpa akal. Darahnya sangat bermanfaat untuk pelatihan tubuh, namun target utama Shoyan bukanlah darahnya, melainkan kolam darah iblis surgawi, sebuah tempat di mana energi murni telah bersama ratusan tahun bersama harta alam yang secara turun-menurun dipersembahkan ular itu bagi keturunannya. Baginya, kolam itu adalah sumber sempurna untuk membawa teknik tubuh kaca King Kong ke puncaknya, bahkan mungkin menjadi batu loncatan untuk menembus bintang ke-9 dozun. Shoyan menatap ke arah depan dengan sorot penuh semangat. Ia segera memimpin masuk ke dalam kabut pekat. Yun Yun, Cailin, Shao Yishan, King Lin serta para pengikut sekte bunga mengikuti dari belakang. Aura mereka ditekan serendah mungkin. Tak berselang lama, suara desis dan berderak menggema dari balik kabut. Seekor ular hitam raksasa sepanjang ribuan kaki melesat dengan kecepatan mengerikan menghantam ke arah mereka. Shoyan segera membangkitkan tubuh kaca King Kong-nya. Seketika, sosoknya berubah menjadi raksasa emas menjulang puluhan meter, menyambut serangan itu dengan tinjuan yang menggelegar. Tumbukan hebat membuat udara bergetar dan gunung sekitarnya terguncang. Sementara sisik sang ular retak, namun makhluk itu semakin ganas. Ekor raksasanya kembali menghantam, membuat tubuh emas Shoyan terpental hingga percikan logam bertebaran. Meski tubuhnya diguncang, Shoyan bertahan. Ia mencengkram erat ekor ular itu. Api ungu kecoklatan menyala dari tubuhnya, merambat melalui sisik-sisik hitam, membakar kabut pekat yang menyelimuti-nya. Jeritan jaring keluar dari piton hitam itu, tubuhnya menggeliat liar. Suara King Lin bergema dalam hati Shoyan, memintanya memaksa ular itu untuk menatapnya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Shoyan menggerakkan giginya. Ia menarik tubuh raksasa itu hingga wajahnya berhadapan langsung dengan King Lin. Sepasang mata giok hijau milik King Lin menampakkan 3 bunga hijau berputar perlahan di dalamnya. Pancaran yang langsung menembus ke dalam jiwa makhluk itu. Ular hitam raksasa itu tiba-tiba menegang gerakan yang melambat. Sorot merah perlahan meredup, berganti dengan ketenangan aneh yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Niat membunuh yang membara dalam diri piton langit iblis purba itu perlahan terkikis. Untuk pertama kalinya, makhluk mengerikan itu terdiam tanpa bergerak. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Tubuh raksasa yang mendadak bergetar hebat, menyebarkan kabut hitam pekat ke segala penjuru, seperti perlawanan yang menolak pengaruh mata iblis. Ular buah sekuat itu jelas tidak mudah ditundukkan. Shoyan terkejut melihat makhluk itu mampu melawan kendali King Lin, sehingga ia segera menyerang dengan tinju berapi-api. Api surgawi menyelimuti tubuh ular itu, menguapkan kabut pekat yang sempat membebani Cailin. Pada saat yang sama, wujud piton perlan langit raksasa turun dari langit, menekan dengan aura garis keturunan murninya.
Tekanan itu membuat tubuh ular kuno bergetar keras. Saat kabut hitamnya mulai surut, Shoyan, Yunyun, dan para tetua bergabung melepaskan serangan habis-habisan berupa tali-tali energi yang melilit tubuh sang ular itu membatasi gerakan makhluk itu. Meskipun teraungan yang menggelegar masih mengguncang pegunungan, pada momen ini King Lin melakukan langkah pamungkasnya, membentuk segel misterius di telapak tangan. Ia memanggil sosok ilusi ular raksasa berkepala 9. Aura kuno yang dipancarkannya begitu menakutkan hingga membuat piton langit iblis purba itu menggigil di hadapan tekanan leluhur sejati. Garis keturunannya yang penuh kepuasan perlahan terkikis berganti ketakutan mendalam. 3 bunga hijau giok di mata King Lin mulai bergetar lalu mekar, dan dari pusatnya terbuka sepasang mata iblis yang berwarna hijau yang tajam menembus hingga ke dalam jiwa. Seketika ruang di depannya tampak retak dan tubuh sang ular membeku, tak lagi sanggup bergerak. Semua orang segera menjauh, menyadari mata iblis itu tidak bisa membeda-bedakan antara kawan maupun lawan. Bahkan Shoyan pun buru-buru mundur merasakan betapa mengerikannya kekuatan absolut itu. Dari mata iblis itu meluncur cahaya hijau tajam menghantam kepala piton purba dengan keras. Seketika bunga hijau terbentuk di sana dan sorot buas penuh kebencian dari sang ular padam berganti kekosongan jinak. Wajah Shoyan berubah lega bahkan gembira, karena jika makhluk sebesar itu bisa dikuasai, kekuatan mereka akan meningkat luar biasa. King Lin menutup matanya perlahan, tubuhnya tampak kelelahan. Ilusi ular 9 kepala memudar dan aura kuno yang menekan itu lenyap sedikit demi sedikit. Cailin kembali ke wujud manusiawinya, menatap King Lin dengan ekspresi tercengang. Bahkan ia sendiri sempat gentar oleh sosok leluhur ular yang dipanggil King Lin, sebuah keberadaan yang nyaris setara dengan naga kuno. Dengan bantuan Cailin serta kondisi ular yang sudah banyak dilemahkan, akhirnya King Lin berhasil menundukkannya. Shoyan pun menghela nafas lega. Ia lalu memimpin kelompoknya menuju gunung berkabut. Sarang dari ular kuno itu, di dalamnya mereka menemukan sebuah gua besar yang dipenuhi tumpukan tulang belulang. Bahkan tulang manusia yang jelas menjadi mangsa sang ular. Di ujung gua, sebuah kolam darah selebar 100 kaki terbentang, dipenuhi cairan kental merah pekat yang memancarkan gelembung dan letupan energi padat setiap kali permukaannya bergolak. Beberapa tulang binatang mengapung di atasnya menjadi bukti betapa kejam dan mematikannya makhluk ini. Shoyan segera mengenali kolam itu sebagai kolam darah iblis surga, hasil akumulasi ratusan tahun usaha sang ular purba. Ia memutuskan untuk berdiam beberapa hari di tempat itu, menjadikannya tempat pelatihan. Lalu ia menyerahkan tugas menjaga puncak gunung pada King Lin dengan kendalinya atas ular kuno agar tidak seorang pun bisa mengganggu. Meski Cailin tampak risau, Shoyan begitu yakin tubuhnya mampu menahan hentakan energi keras di dalam kolam itu. Dengan keyakinan penuh ia melompat masuk. Sekejap, suara mendidih yang memekakkan telinga bergema. Permukaan kolam bergolak hebat. Gelembung-gelembung darah pecah tanpa henti, mengirim getaran hingga jauh keluar gua. Perlahan terjadi pertempuran Shoyan melawan energi liar di dalam kolam darah iblis surga. Begitu tubuhnya terendam, rasa sakit tak terlukiskan menghantam sekujur tubuhnya. Energi ganas menyerbu dari segala arah, bagai ribuan ular berbisa yang menggigit di waktu bersamaan. Bukan hanya energi brutal, kolam itu juga mengandung zat korosif piton purba, membakar kulit Shoyan hingga asap putih mengepul dari tubuhnya. Shoyan segera mengerahkan api surgawi. Nyala ungu kecoklatan membungkus tubuhnya, membentuk penghalang yang menguapkan racun. Ia akan terus berjuang. Bagaimanapun ia menyadari kolam darah ini adalah ladang sempurna untuk menembus batas tubuhnya. Hari demi hari berlalu. Ia duduk bersila di dalam kolam, membiarkan energi yang telah dimurnikan oleh api surgawi terus mengalir ke dalam tubuhnya. Selama 2 hari penuh ia tanpa henti menyerap, hingga lebih dari separuh isi kolam terkuras. Sementara di luar gua, Cailin, Shoyishan, Yunyun, dan yang lain menunggu penuh kewaspadaan. Ular kuno di bawah kendali King Lin berjaga di puncak, menyelimuti langit dengan kabut hitam hingga tak ada satupun yang berani mendekat. Ketegangan sunyi menyelimuti 2 hari yang panjang. Demikianlah
Spoiler Donghua Battlefrog Heaven Season 5 episode 164. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena tugasku kan selalu menemanimu.